Saya membuat bisnis itu salah satu tujuan utamanya adalah bisa bermanfaat. Percuma saya punya banyak bisnis, tetapi manfaat yang bisa diserap oleh orang lain itu sedikit gitu ya. Apa salah satu contoh manfaatnya? Misalkan kita punya bisnis. Halo, perkenalkan saya Yumas Giananda. Ya, saya merupakan seorang founder dan grup CEO dari Yumas Media Corporation atau YNC. Di kesempatan kali ini, selamat datang saya ucapkan di channel Unit Channel. Unit Channel ini kedepannya akan menjadi salah satu channel yang kita akan coba kembangkan, ya, yang berkaitan dengan inspirasi, kisah inspirasi, edukasi, ya. Ada podcast, ada video vlog dan lain sebagainya. Dari sana kita akan coba mengembangkan menjadi sebuah channel yang bisa bermanfaat buat teman-teman pemirsa yang ingin mendapatkan kisah inspiratif terkait dunia bisnis, kemudian edukasi atau apapun ya. Di luar bisnis pun nanti juga akan ada. Jadi nanti akan ada tema-temanya. Kurang lebih seperti itu. Unit Channel ini berada di bawah naungan Angkasa Media. Harapannya semoga channel ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan pemirsa yang suka sama kisah inspiratif, edukasi, video vlog dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, berbicara tentang kisah perjalanan hidup saya dari mulai SD sampai lulus kuliah, saya cukup banyak punya cerita, rekan-rekan. Ketika SD saya pernah mengawali SD di salah satu daerah ya di pelosok di Sumatera Utara ya. Karena pada saat itu saya dan keluarga pindah ke salah satu daerah di Sumatera Utara, namanya dulu Porsea. Saya menjalani kehidupan di sana sejak TK sampai saya kelas 5 SD. Kemudian setelah itu saya kelas 5 SD pulang ke Purwakarta. Pulang ke Purwakarta menjalani SD di sana. Dulu di SD Jenderal Sudirman 8 ya di Purwakarta. Dan melanjutkan di salah satu SMP terbaik di Purwakarta, SMP Negeri 1 Purwakarta. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Purwakarta. Ya, 3 tahun di SMA Negeri 1, saya mengambil jurusan IPA dan akhirnya saya melanjutkan studi di Bandung di salah satu kampus telekomunikasi. Dulu namanya STT Telkom, ya. Dulu pada saat saya masuk namanya STT Telkom dan berubah institusi menjadi Institut Teknologi Telkom. Kalau yang rekan-rekan tahu sekarang, kampus tersebut sudah berubah nama menjadi Telkom University. Saya mengambil jurusan di teknik telekomunikasi pada saat itu. Oke, berbicara tentang kisah kehidupan saya saat memulai karir, teman-teman. Ya, saya lulusan dari Institut Teknologi Telkom, jurusan teknik telekomunikasi. Saya pada saat kuliah, itu materi kuliah saya itu berbau teknik semua, berbau telekomunikasi semua, berbau bidang engineer semua. Sejak saat kuliah, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda ya terkait passion saya pada saat itu. Saya sejak di kampus banyak mengikuti organisasi dan kepanitiaan, sampai pada akhirnya saya menemukan passion saya berada di passion organisasi dan mulai masuk ke dunia bisnis. Dari situ saya merasakan bahwa inilah passion saya. Ketika lulus kuliah, saya memutuskan untuk membuka usaha, teman-teman. Ya, usaha yang saya bangun pada saat itu bernama ICT Nusantara. Apa itu ICT Nusantara? ICT Nusantara itu sebenarnya bisnis atau perusahaan startup ya, startup yang bergerak di bidang web design dan development. Saya membangun bersama rekan-rekan saya dari lulusan Telkom ya. Pada akhirnya saya jalankan itu sampai sekitar tahun 2014-2015. Singkat cerita, saya mengalami kegagalan.
di sana, di perusahaan di ICT Nusantara. Karena saya merasakan ICT Nusantara itu, yes, itu adalah bidang yang berkaitan dengan ilmu kuliah. Tetapi ternyata saya tidak memahami itu. Saya tidak cukup menguasai terkait bisnis proses dan proses development dari sebuah aplikasi. Alhasil, saya gagal di bisnis tersebut. Sampai akhirnya, saya memulai bisnis yang dinamakan Detaste, yang sampai sejauh ini alhamdulillah masih bisa bertahan ya sampai di tahun 2023. Detaste telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang membidangi manajemen food and beverages ya. Pada saat tahun 2015 saya awali Detaste, itu awalnya hanya sebuah bisnis yang bergerak di bidang minuman ya. Pada saat itu mungkin kalau teman-teman tahu ada minuman bubble drink. Nah, itu di situ saya memulai bisnis di minuman bubble drink. Saya membuka konsep open booth ya. Saya kerjasamakan dengan Alfamart ya. Saya kerjasamakan dengan kafe-kafe dan lain sebagainya, sampai saya membuka banyak outlet di berbagai lokasi Alfamart, Indomaret di beberapa titik di area Jabodetabek gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang telah bertransformasi menjadi sebuah bisnis kuliner manajemen food and beverages. Ya, terkait dengan rencana awal karir saya pada saat itu, sebenarnya simpelnya begini. Dulu namanya setiap mahasiswa ya, ketika ditanya mereka ingin jadi apa, ya normalnya mereka akan berkata bekerja, tapi sebenarnya dia nggak bisa memutuskan pekerjaan yang seperti apa pada saat itu. Jadi kalau ditanya, saya ketika lulus pada saat kuliah ya, ingin jadi seperti apa, saya nggak punya bayangan. Mungkin saya ingin kepikiran pengen jadi orang sukses gitu ya, ingin bekerja di perusahaan besar. Tetapi harapan orang tua ya, atau harapan keluarga ya, barangkali itu menginginkan saya pada saat itu masuk ke Telkom ya. Kenapa saya diterima di kampus STT Telkom? Karena ada motivasi dari keluarga orang tua agar saya bisa keterima di Telkom. Tetapi setelah menjalani kuliah, saya merasakan itu tadi, saya ada passion yang beda, yakni passion di dunia bisnis dan organisasi, yang membuat saya akhirnya memutuskan sepertinya wirausaha ketika lulus kuliah itu menjadi salah satu alternatif yang harus saya coba. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya menjalani bisnis sampai saat ini. Oke, yang menjadi inspirasi kenapa ya saya memilih untuk berkarir sebagai wirausaha atau berbisnis. Banyak yang bilang di luar sana bisnis itu susah, bisnis itu tidak mudah. Ya, tetapi saya berpikir satu hal, saya melihat sosok hebat pada saat itu. Saya dulu punya role model salah satu konglomerat Indonesia. Dia seorang pebisnis yang punya grup bisnis yang cukup besar, ya, Pak CT, Khairul Tanjung. Dari setelah lulus kuliah persis, saya sering kepoin bisnisnya beliau. Saya tuh suka banget mengkepo bisnis-bisnis yang sifatnya tuh holding. Kenapa ya kok bisa begini? Kenapa ya bisa begitu? Akhirnya saya runut-runut, saya pelajari analisa bisnisnya. Karena ya salah satunya itu, karena pertama saya suka sama bisnis. Dan saya melihat sosok seorang sukses di dunia bisnis itu banyak sekali. Tetapi pada saat itu, waktu saya setelah lulus kuliah, saya melihat sosok Pak CT itu sangat luar biasa. Karena pada saat itu beliau menerbitkan buku Si Anak Singkong. Saya waktu itu langsung beli, langsung saya baca kisah bisnisnya yang sangat inspiratif itu seperti apa. Nah, itu mungkin salah satunya ya, yang menjadi dorongan yang melecut saya untuk bisa menjadi seorang pengusaha pada saat itu. Kalau ditanya tanggapan orang tua, keluarga, saya bukan berasal dari keluarga bisnis.
Orang tua saya adalah seorang pegawai swasta, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga besar saya rata-rata bekerja sebagai PNS dan BUMN. Artinya kalau berbicara latar belakang, semua dari kalangan pegawai swasta, BUMN, dan ASN. Inspirasi dari keluarga untuk mengikuti atau menjalani bisnis itu hampir tidak ada ya teman-teman ya. Akhirnya dari sana saya berpikir mencari inspirasi dari luar. Itu tadi salah satu contohnya Pak CT itu juga salah satu inspirasi saya dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya Pak CT, mungkin ada banyak pebisnis sukses lainnya ya, pengusaha-pengusaha muda yang saya selalu baca biografinya. Itu yang menjadikan saya menjadi teguh dan kuat untuk mencoba bisnis. Kemudian tanggapan keluarga bagaimana? Tanggapan keluarga jelas ya, itu normal karena kita tidak punya passion di bidang bisnis, tidak punya latar belakang di dunia bisnis. Tapi saya berpikir semua bisa dipelajari, semua itu bisa kita tekuni asal kita niat, gitu ya. Dari sana saya belajar banyak hal, gitu ya. Saya coba teguh dengan apa yang saya sukai karena saya punya prinsip ya, ketika kita menyukai apa yang kita kerjakan, itu dari sana kita sebenarnya bisa berhasil. Saya merasakan ada sesuatu yang beda ketika saya memulai bisnis. Ada sesuatu yang di luar rasa yang pada umumnya orang-orang rasakan, gitu ya. Kalau orang-orang merasakan mungkin bisnis itu terjal dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang membuat saya itu sebagai salah satu lecutan ya. Saya kayaknya nggak menyerah di sana. Saya merasakan kayak ada pantang menyerah untuk berbisnis. Saya belajar dari sana sini, gitu ya. Orang tua menginginkan saya pada saat itu masuk BUMN. Saya lulus kuliah, sempat apply ke sana kemari, gitu ya. Saya apply ke BUMN, ke Bank Mandiri, ke Telkom dan lain sebagainya. Tapi memang belum rezeki pada saat itu. Saya memang sempat apply di perusahaan-perusahaan BUMN sangat banyak sekali, tetapi memang bukan rezeki di BUMN. Ya dari sana saya memang merasakan harus mengikuti passion saya. Ya teman-teman semuanya, memulai bisnis itu tidak mudah. Ya bukan berarti saya tanpa kendala. Saya merasakan banyak sekali kendala, saya merasakan banyak sekali hambatan ketika saya mengawali karir saya di bidang bisnis. Dari sana saya meyakini bahwa setiap kendala itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Saya bukan anaknya orang kaya yang selalu disediakan modal oleh orang tua, tetapi saya berpikir modal satu-satunya dalam berbisnis itu tidak hanya tentang uang. Saya merasakan ada modal yang lain. Apa salah satu contohnya? Yakni adalah networking, yakni adalah keilmuan, ya. Kemudian yakni adalah apa yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Let's say saya merasakan saya memiliki passion di organisasi. Dari sana saya kembangkan jiwa organisasi saya menjadi sebuah konsep manajemen yang baik, konsep manajemen, konsep leadership. Nah, saya padu-padankan dengan minat saya ke bidang kewirausahaan. Maka dari sana sebuah planning organisasi yang saya rancang, yang saya rapikan ya, ditambah dikolaborasikan dengan passion saya di bidang bisnis. Saya punya cita-cita untuk membangun bisnis yang terstruktur. Saya memiliki cita-cita membuat sebuah bisnis itu memiliki organisasi yang baik. Dari sana saya belajar untuk mengembangkan potensi, mengembangkan bisnis dari apa yang saya sukai. Ya, kendala dalam bisnis itu yang paling sering orang sebut itu adalah modal yang besar. Semua bisnis harus memiliki modal besar. Bagaimana cara saya mengatasi kendala itu? Seperti yang saya katakan, saya berpikir bisnis itu bukan masalah tentang uang. Kita percuma dikasih uang banyak, kita suruh berbisnis, tetapi ketika kita sudah membangun ini itu, ternyata tidak ada
yang bisa kita konversikan menjadi uang. Let's say kita membangun warnet, membangun restoran besar, karena kita katakanlah dimodali oleh orang tua, keluarga dan sebagainya, senilai 200 juta misalkan. Tetapi wawasan kita terhadap bisnis, pengetahuan kita, skill kita terhadap bisnis masih lemah. Bagaimana cara kita memarketing kita masih lemah. Bagaimana kita mengembangkan networking itu masih lemah. Kita hanya punya modal dari sisi uang. Kita membangun sebuah restoran, membangun sebuah kafe dan sebagainya, tapi ternyata banyak yang jatuh di sana karena itu tadi, karena mereka tidak siap dengan apa yang mereka harus persiapkan sebelum memulai bisnis. Tidak semata-mata tentang berapa modal yang kamu punya, berapa duit yang kamu punya untuk mengembangkan bisnis, tapi juga harus disertakan dengan wawasan, skill, networking gitu ya. Ibarat kata kalau misalkan kita nggak punya modal pun, ya kita sudah punya network yang baik, kita bisa mengembangkan bisnis kita dari sana. Dari mana? Dari perputaran uang, dari perputaran penjualan dari setiap bisnis. Kalau misalkan kita sudah punya modal yang sangat besar, skill kita sudah baik, networking kita sudah baik, otomatis orang akan percaya sama kita. Bisnis kita akan laku, orang akan mudah bertransaksi dengan kita. Sebenarnya modal sesungguhnya itu adalah bagaimana yang terkait di dalam diri kita, passion kita, networking kita, keilmuan kita. Oke, jika ditanya apakah ada rencana penambahan karir, sebenarnya bukan penambahan karir ya. Mungkin dalam jalur saya sebagai seorang pengusaha yang memiliki bisnis, ya mungkin jangka waktu yang paling memungkinkan, ya saya kepikirannya ya hanya menambah lini bisnis saja. Ya, artinya jadi seorang pengusaha itu, ya kita harus berpikir kreatif, kita harus cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman, peluang kita harus cepat melek gitu ya. Mungkin bukan penambahan karir, karirnya sudah on track gitu ya. Artinya saya sudah berada di jalan yang memang saya tuju dari awal. Tapi karena ini tracknya adalah bisnis, ya paling hanya membuka peluang sana sini, berkolaborasi, membuat bisnis baru. Kalau itu possible gitu ya. Kalau ada opportunity-nya, it's okay buat saya untuk menambah menambah sebuah lini bisnis. Tetapi bukan menambah karir ya, rekan-rekan semua di sini. Ya, menambah bisnis itu pasti ya. Cuma kan kita nggak tahu peluang ke depan akan seperti apa. Pada dasarnya saya membuat bisnis itu salah satu tujuan utamanya adalah bisa bermanfaat. Percuma saya punya banyak bisnis tetapi manfaat yang bisa diserap oleh orang lain itu sedikit gitu ya. Apa salah satu contoh manfaatnya? Misalkan kita punya bisnis, seberapa banyak bisnis kita bisa membantu orang, seberapa banyak bisnis kita bisa menyerap tenaga kerja, kan itu poinnya, kebermanfaatan bisnis kita ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ditanya pertanyaannya bagaimana ke depannya, ya tentu saya akan tetap fokus bisnis tersebut bisa menjadi sebuah ladang kebermanfaatan. Goal utamanya sebenarnya di sana. Untuk mengembangkannya bagaimana? Ya mengembangkannya ya hanya fokus kepada apa yang sudah kita jalankan di awal ya. Artinya rekan-rekan kalau misalkan berbisnis pun sama. Ketika sudah menekuni di bidang bisnis, otomatis ketika ingin menambah lini bisnis, fokus pada tujuannya. Tujuannya apa? Kenapa ingin berbisnis? Itu adalah sebenarnya ada punya value tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kalau punya nambah bisnis pun sebenarnya ada maksud dan tujuan. Ya kalau saya pribadi mungkin tidak hanya sekedar menambah revenue, tetapi mungkin ada nilai-nilai spiritual yang bisa saya tularkan ya. Ya seperti contoh saya bisa membangun hal-hal yang sifatnya ibadah gitu ya. Itu udah pasti visi misi seorang pengusaha itu akan seperti itu. Bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Itu adalah sebuah tujuan atau goal jangka panjang ke depannya. Oke. Kesimpulannya apa teman-teman dari apa yang saya sampaikan?
Jadi ketika kita ingin memulai sebuah karir, yang pertama harus kita perhatikan adalah apa tujuan kita. Setiap orang pasti memulai suatu pencapaian itu pasti ada tujuannya mau ngapain. Artinya ketika teman-teman lulus kuliah ingin berkarya, pasti ada tujuannya. Tujuannya mau ngapain? Besok kita mau jadi apa? Dari sana yakinlah dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Itu adalah poin pertama, teman-teman. Kita harus bisa mengukur diri dulu. Diri kita sebenarnya dari sisi potensi seperti apa. Terkait ada hambatan yang mengganggu kita, itu akan dikembalikan kepada kita sendiri. Seperti contoh, ketika saya memulai bisnis, ya saya mendapatkan bahasanya itu orang tua masih ragu, keluarga tidak ada punya background di bidang bisnis. Itu adalah sebenarnya normal, setiap orang punya gangguan-gangguan kecil seperti itu. Tetapi balik lagi, tergantung dari diri kita ingin memulai karir seperti apa, tujuan hidup kita akan bagaimana gitu ya. Artinya karir kita, masa depan kita sebenarnya kita yang menentukan. Tergantung kita ingin mengambil apa tidak, kita ingin mengikuti apa tidak gitu ya. Kalau misalkan kita mengikuti kata hati, silahkan ambil, jalankan, dan yakinlah kita tuh bisa berhasil atas apa yang kita pilih. Ya, terima kasih.